Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gustinandar, Prodi Teknik Elektro D3, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem proteksi generator. Ayo kita simak bersama. Di poin A, generator. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC ataupun biasa disebut dengan sebutan listrik bolak-balik maupun listrik DC yang disebut listrik searah. Hal tersebut tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Dari penjelasan yang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ada dua jenis generator, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Generator arus bolak-balik sering disebut juga dengan alternator. Alat ini terdiri atas magnet dan kutub berbentuk cekung dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu medan magnet. Armatur berupa kumparan persegi dengan lilitan mengitari sebuah inti besi lunak. Sedangkan generator arus searah sering disebut juga dengan dinamo. Alat ini terdiri atas magnet dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu medan magnet. Adapun perbedaannya dengan generator AC adalah pada bagian komponen yang berhubungan dengan ujung kumparan yang berputar. Oke, lanjut. B. Sistem proteksi. Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya pada generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa antara lain hubung singkat, tegangan lebih, beban lebih, frekuensi sistem rendah, asinkron, dan lain-lain. Tujuan dari sistem proteksi adalah sebagai berikut: mengurangi kerusakan peralatan yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh arus gangguan, mengisolir bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin dan secepat mungkin, mencegah meluasnya gangguan. Adapun fungsi dari sistem proteksi adalah sebagai berikut: mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan, melepas bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem yang lainnya masih dapat terus beroperasi. Dalam aplikasinya, sistem proteksi terdiri dari beberapa peralatan pendukung. Berikut ini adalah skema secara umum dari sistem proteksi beserta peralatan pendukung yang digunakan. Yang pertama, relay pengaman sebagai elemen perasah atau pengukur untuk mendeteksi gangguan. Yang kedua, pemutus tenaga atau PMT sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Yang ketiga, trafo arus dan atau trafo tegangan, mengubah besarnya arus dan atau tegangan dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder atau relay. Keempat, baterai atau aki sebagai sumber tenaga untuk mentripkan PMT dan catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Yang kelima, wiring untuk menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi satu sistem. Oke, kita masuk pada bagian gangguan pada generator dan cara memproteksinya. Yang pertama, hubung singkat.
short circuit pada lilitan stator. A. Hubung singkat fasa ke fasa. Untuk mengamankan masing-masing lilitan fasa generator dapat menggunakan rel arus lebih yang dihubungkan diferensial. Rel diferensial arus ini dapat menggunakan rel arus lebih yang sederhana atau yang dilengkapi dengan pelambatan waktu, atau dapat juga menggunakan rel diferensial persentase dengan restraint yang linear atau yang dapat berubah. Untuk mendapatkan rel diferensial dengan kepekaan yang maksimum, maka trafo arus yang digunakan pada masing-masing ujung harus benar-benar sama. B. Hubung singkat fasa dengan fasa. Untuk mengamankan gangguan ini, maka digunakan rel lain. Penggunaan rel diferensial pada sistem yang ditanahkan dengan tahanan tinggi menyebabkan kepekaan rel terhadap gangguan tanah sangat rendah. C. Hubung singkat antar lilitan pada fasa yang sama. Walaupun rel diferensial dapat mendeteksi gangguan hubung singkat antar fasa hampir pada semua lilitan generator, tetapi rel ini tidak dapat mendeteksi gangguan hubung singkat antar lilitan pada fasa yang sama. Bermacam-macam skema pengaman telah dibuat, namun umumnya tidak praktis dan terbatas pada konstruksi generator itu sendiri. Untuk generator yang mempunyai lilitan tunggal single layer, hubung singkat antar lilitan pada fasa yang sama tidak akan terjadi tanpa mengikuti sertakan gangguan hubung tanah. Umumnya pengaman gangguan ini jarang sekali digunakan dalam praktek. D. Rangkaian terbuka pada lilitan. Kejadian rangkaian terbuka pada generator modern adalah hal yang sulit terjadi karena bentuk fisik penghantar dan pelindung khusus yang ada pada konstruksi cukup kuat, dan biasanya tidak diterapkan rel pengaman yang khusus untuk mendeteksi rangkaian terbuka. Dua. Beban lebih, overload. Untuk mengamankan generator terhadap masalah suhu yang tinggi, biasanya dipakai sebuah relay arus lebih tunda waktu atau dipakai relay suhu yang pada tahap pertama membunyikan alarm dan pada tahap berikutnya men-trip PMT generator. 3. Panas lebih, overheating. Untuk mencegah arus sirkulasi yang melalui bearing yang dapat menyebabkan kerusakan pada bearing yang diakibatkan oleh arus tersebut, maka dipasang suatu bahan isolasi antar lempengan plat dan bantalan main outboard mesin. Apabila isolasi ini rusak atau terjadi hubung singkat antara keduanya, maka bearing akan mengalami cacat yang disebabkan oleh muatan listrik statis. Keadaan ini dapat dideteksi dengan menggunakan rel arus lebih yang salah satunya terminalnya dihubung pada dudukan bearing dan yang sebuah lagi dihubungkan ke poros generator dengan menggunakan kontak sikat berisolasi. Lapisan minyak pada bearing dapat mencegah kumparan kerja rel hubung singkat. 4. Tegangan lebih, over voltage, dan kecepatan lebih. Penggerak mula generator dapat mengalami kecepatan lebih, over speed, dalam keadaan kerja yang tidak normal. Untuk itu, maka generator harus dilengkapi dengan pengaman kecepatan lebih. Alat ini dapat digabungkan dengan sistem governor penggerak mula atau dapat juga menggunakan centrifugal device. Jika peralatan pengaman kecepatan lebih mekanis tidak dipasang, maka rel frekuensi harus digunakan. Pada generator turbin, kapasitas besar mempunyai pengaman kecepatan lebih yang dapat mentripkan throttle valve jika kecepatan normal melampaui sekitar 10%. Sedangkan penggerak mula tenaga air kecepatan lebihnya dapat mencapai sekitar 220% dari kecepatan normalnya.
5. Kehilangan medan penguat, loss of flight. Pengaman kehilangan medan telah dikembangkan untuk dapat melindungi generator terhadap kehilangan medan sebagian atau seluruhnya. Untuk menghindari kesalahan pemutusan akibat adanya surja sesaat, maka perlu menerapkan penunda waktu yang mungkin pada rel itu sendiri, atau dengan memasang rel penunda waktu bantu. Pengaman kehilangan medan penguat dapat diterapkan apabila salah satu atau lebih keadaan berikut ini terpenuhi. Jika generator tidak dilengkapi dengan pengatur tegangan otomatis, salah satu generator yang dioperasikan paralel lebih besar dari lainnya, generator mempunyai hubungan listrik yang mudah sekali terlepas. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah pengaruh kehilangan medan pada saat pemutus tenaga generator tertutup yaitu dengan memasang sistem interlock. Dengan menggunakan interlock, setiap pemutusan medan penguat akan diikuti dengan pemutusan pemutus tenaga generator pada saat pengoperasian. 6. Daya balik, motoring. Untuk mencegah kerusakan akibat gangguan ini, maka generator harus dilengkapi dengan rel daya arah yang peka. Fungsi dari rel ini diatur sedemikian rupa, misalnya dapat memberikan isyarat peringatan dini atau memberikan isyarat pada rangkaian pemutus tenaga untuk melepaskan generator terhadap sistem. Untuk generator yang digerakkan oleh mesin diesel juga dapat menerapkan rel ini. 7. Out of step. Karena rel dan saluran yang keluar dari rel sudah mempunyai proteksi sendiri, maka proteksi generator terhadap gangguan luar cukup dengan relay arus lebih dengan time delay yang relatif lama dan dengan voltage restraint. Yang pertama, arus hubung singkat generator turun sebagai fungsi waktu. Yang kedua, hal ini disebabkan oleh membesarnya arus stator yang melemahkan medan magnet kutub atau rotor, sehingga GGL dan tegangan jepit generator turun. Ketiga, untuk menjamin kerjanya relay sehubungan dengan menurunnya arus hubung singkat generator, diperlukan voltage restraint coil. 4. Mengingat karakteristik hubung singkat generator yang demikian, pada generator besar dipakai juga relay impedansi. Oke, itulah gangguan dan sistem proteksinya. Setelah pembahasan tadi, saya menghadirkan satu contoh soal, yakni gambarkan bagan generator dengan mesin penggerak dan medan penguat. Oke, bisa dilihat pada gambar. Di situ ada mesin penggerak, ada generator 3 pas, bolak-balik, PMT generator, PMT medan penguat, dan sistem penguat. PMT generator hanya boleh bekerja apabila ada gangguan yang tepat ada di depan generator, di dalam generator, atau pada mesin penggerak generator. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari pribadi saya. Jikalau ada suatu kebenaran, itu hadirnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.